Satu gol dari titik putih yang menjadi penentu kemenangan melawan Verona, pelukan hangat dari rekan setim, tembakan jarak jauh yang nyaris membuahkan gol, dan performa solid sebagai pemain terbaik di lapangan. Kristjan Aslani kembali menunjukkan kualitas yang membuat Inter rela menginvestasikan 14 juta euro demi membawanya ke Milan 3 tahun lalu. Namun, masa depannya bersama Nerazzurri justru belum bisa dipastikan. Gelandang asal Albania itu tak kekurangan peminat, baik dari luar Italia maupun di Italia. Di Premier League, Bournemouth yang kini ditangani Thiago Pinto telah menunjukkan ketertarikan serius. Sementara di Serie A, Fiorentina memantau situasinya dengan cermat. Aslani sudah lama menjadi incaran Direktur Olahraga Daniel Prade, dan jika klub Viola tak mempermanenkan salah satu dari Yacine Adli, Danilo Cataldi, atau Michael Folorunsho, maka Aslani bisa masuk radar mereka untuk jendela transfer musim panas mendatang. Minat terhadap Aslani pun diperkirakan akan bertambah dalam waktu dekat, dengan beberapa klub lain yang bisa saja mengetuk pintu Inter di kantor pusat mereka di Viale della Liberazione. Situasi Aslani di Inter mirip dengan Davide Fratesi. Klub tidak berniat melepas mereka, tetapi jika datang tawaran yang dinilai sesuai, maka penilaian ulang akan dilakukan, terlepas dari kedatangan petar Suchik yang sudah pasti. Singkatnya, keduanya bukanlah fondasi utama proyek masa depan Inter, dan kepergian mereka tidak akan dianggap sebagai kehilangan besar. Kabar baik untuk Simone Inzaghi tidak hanya datang dari kondisi Lautaro Martinez. Menjelang laga besar yang sangat dinantikan melawan Barcelona besok malam, pelatih Inter Milan juga bisa bernapas lega dengan pulihnya Benjamin Pavard, bek andalan asal Prancis. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Pavard yang sebelumnya mengalami cedera engkel kiri saat melawan AS Roma, telah mengikuti sebagian besar sesi latihan bersama rekan-rekannya kemarin. Hari ini, sama seperti Lautaro, ia dijadwalkan kembali sepenuhnya bergabung dengan skuad utama. Dengan kondisi fisiknya yang semakin membaik, mantan pemain Bayern Munchen itu kini menjadi kandidat kuat untuk turun sebagai starter. Ia kemungkinan besar akan melengkapi lini pertahanan Nerazzurri bersama Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni. Pavard pun diperkirakan akan mendapat tugas penting, yaitu menjaga pergerakan Raphinha, winger Barcelona yang pekan lalu mencetak gol dan memberikan assist. Pertandingan besar menghasilkan pemasukan besar. Laga Inter melawan Barcelona besok malam, yang merupakan leg kedua semifinal Liga Champions, diperkirakan akan mencatat rekor sebagai pendapatan tiket tertinggi dalam sejarah sepak bola Italia, lebih dari 13 juta euro. Secara keseluruhan, musim Liga Champions tahun ini membawa berkah finansial luar biasa bagi Inter Milan. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri sudah mengantongi 115,17 juta euro dari kompetisi ini, rekor tertinggi yang pernah diraih oleh klub Italia manapun, dan itu belum termasuk pemasukan dari penjualan tiket laga besok. Jika Inter berhasil melangkah ke final, UEFA akan memberikan tambahan hadiah sebesar 18,5 juta euro, yang akan membawa total pemasukan klub menjadi sekitar 133,67 juta euro. Angka-angka fantastis ini membuka peluang besar di bursa transfer. Dengan stabilitas keuangan yang kini telah dicapai, Inter tak lagi wajib menjual pemain untuk mendanai belanja pemain seperti pada musim-musim sebelumnya. Tidak ada lagi kebutuhan menjual untuk mendanai pasar, karena beberapa jendela transfer terakhir selalu ditutup dalam kondisi seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, tulis La Gazzetta. Situasi ini memungkinkan klub untuk mulai merencanakan investasi strategis, sesuatu yang terakhir kali terjadi sebelum pandemi COVID-19, musim panas pertama Antonio Conte, saat Lukaku dan Barella didatangkan. Sekarang, Inter sudah mulai bergerak. Mereka telah merekrut petar Suchik seharga 14 juta euro, sedang dalam negosiasi serius dengan Luis Enrique, dan merencanakan 2 tambahan di lini depan. Semua pemain yang direkrut akan memiliki satu kesamaan. Mereka adalah investasi masa depan, dengan potensi nilai pasar yang terus meningkat. Inter Milan terus bergerak aktif di bursa transfer, dan Jumat lalu mengirimkan scout ke Stadion Olimpico Grande Torino, untuk memantau langsung performa Hans Nicolosi Caviglia. Gelandang muda itu kini menjadi salah satu target yang masuk dalam radar Nerazzurri, seperti dilaporkan Tuttosport. Caviglia juga diminati oleh Bologna dan Genoa,
Namun dalam beberapa pekan terakhir, Inter mulai mempertimbangkan serius untuk merekrutnya sebagai alternatif di lini tengah. Langkah ini dikaji sebagai antisipasi jika Christian Aslani meninggalkan klub. Gelandang asal Albania tersebut sempat dibidik oleh Fiorentina dan West Ham, dan juga mendapat ketertarikan dari klub Premier League, Bournemouth. Jika Aslani pergi, Nicolosi Cavigli, yang sangat disukai oleh Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, bisa menjadi solusi ideal sebagai pelapis Hakan Calhanoglu di posisi regista. Juventus sendiri akan mendapat 10% dari penjualan kembali pemain ini, setelah sebelumnya menjualnya seharga 3,5 juta euro, plus bonus 500.000 euro jika klub barunya bertahan di Serie A. Relasi baik antara Inter dan Venezia, yang sudah terjalin dalam transfer seperti Gaetano Oristanio, Filip Stankovic, dan Ionut Radu, bisa membuka peluang kolaborasi lebih lanjut dalam proses negosiasi Nicolosi Caviglia. Jelang duel panas Inter versus Barcelona di semifinal Liga Champions, dua striker utama, Lautaro Martinez dan Robert Lewandowski sedang berpacu dengan waktu untuk bisa pulih dan tampil sejak menit pertama. Seperti ditulis La Repubblica, Lewandowski sudah absen sejak 19 April karena cedera otot semitendinosus. Namun, kemarin ia menunjukkan tanda-tanda kemajuan dengan mengunggah foto kembali berlatih di lapangan lewat media sosial. Hal serupa dilakukan Lautaro Martinez. Kapten Inter itu memposting gambar dirinya sedang berlatih di gym. Dari belakang, lengkap dengan emoji jam pasir dan baterai, sinyal bahwa ia sedang memulihkan tenaga demi laga besar ini. Meski cedera Lewandowski tergolong lebih serius, ia mengalaminya lebih awal dibanding Lautaro yang mengalami elongasi otot fleksor. Kini, baik Simone Inzaghi maupun Hansi Flick dihadapkan pada keputusan besar. Memainkan striker andalan mereka sejak awal dengan risiko belum sepenuhnya fit, atau mempercayakan tempat kepada pemain yang lebih siap secara fisik. Laporan itu menyebutkan bahwa Mehdi Taremi, yang disiapkan sebagai pelapis Lautaro, memiliki performa di bawah Kapten Nerazzurri. Sementara Ferran Torres, pengganti potensial Lewandowski, punya karakteristik bermain yang sangat berbeda dari striker Polandia tersebut. Meskipun demikian, Barcelona terbukti tetap mampu menang dalam sebagian besar pertandingan meski tanpa Lewandowski. Dari sudut pandang Inter, kehadiran Lewandowski justru bisa menjadi keuntungan taktis. Francesco Acerbi disebut lebih cocok mengawal penyerang seperti Lewandowski, ketimbang pemain lain yang lebih cepat dan lincah seperti Ferran. Hari ini menjadi momen istimewa bagi keluarga Inzaghi. Setelah berhasil membawa Pisa promosi ke Serie A untuk pertama kalinya dalam 34 tahun, Filippo Inzaghi menyempatkan diri menyampaikan pesan hangat dan penuh kebanggaan kepada sang adik, Simone Inzaghi, yang akan memimpin Inter dalam laga krusial melawan Barcelona pada semifinal Liga Champions, Selasa malam di San Siro. Dalam wawancara langsung dengan Sky Sport, Pippo tak menyembunyikan rasa harunya. Simone adalah salah satu orang pertama yang mengirimkan pesan ucapan selamat. Seperti biasa, dia adalah panutan bagi saya, ujar pelatih Pisa itu. Selain kedekatan sebagai saudara, Filippo juga menaruh respek tinggi pada perjalanan impresif sang adik bersama Inter. Dia menjalani musim yang luar biasa. Masih bersaing di 3 kompetisi pada bulan Mei adalah pencapaian besar, hasil dari kemampuannya dan kerja keras yang dilakukan, katanya. Menutup pernyataannya, Pippo menyampaikan harapan besar untuk Simone menjelang laga hidup mati melawan Barcelona. Selasa nanti akan jadi pertandingan yang sangat penting. Saya benar-benar mendoakan yang terbaik untuknya. Simone adalah pribadi yang luar biasa dan pelatih dengan kualitas tertinggi, ujarnya penuh kebanggaan. Mantan bek Inter dan komentator Sky, Giuseppe Bergomi, turut menganalisis persaingan gelar Serie A antara Inter dan Napoli dalam acara Sky Calcio Club. Ia menyoroti bagaimana gaya bermain Antonio Conte dan Simone Inzaghi seringkali disalahpahami. Sudah terlalu lama orang mempertanyakan apakah Conte memainkan sepak bola yang bagus atau tidak, seperti yang dulu terjadi pada Juventusnya Allegri. Tapi mari kita lihat semifinalis Liga Champions, Arsenal, PSG, dan Barcelona semuanya memainkan sepak bola ofensif dengan formasi seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1. Inter adalah sesuatu yang berbeda, mereka memainkan gaya yang lain. Menurut Bergomi,
Gaya bermain Inter di bawah Inzaghi adalah bentuk kemajuan dari tradisi sepak bola Italia. Para bek ikut membangun serangan, gelandang mengembangkan permainan. Ini adalah interpretasi modern dan fungsional yang berbeda dengan pendekatan klub-klub besar Eropa lainnya, jelasnya. Ia juga menyoroti filosofi umum dalam sepak bola Italia. Di Italia, tim dibangun dengan fisik yang kuat, struktur yang solid, dan fase bertahan yang rapi. Hal-hal ini bisa membawa tim ke level tertinggi. Napoli adalah contoh sempurna dari pendekatan ini. Soal Conte, Bergomi menambahkan, meski sempat tertinggal saat menghadapi Juve dan Inter, satu pertandingan ia imbangkan dan satu lagi ia menangkan. Conte tidak hanya menyuguhkan sepak bola pragmatis, tapi juga bisa menghadirkan permainan yang enak ditonton. Menjelang laga besar Inter versus Barcelona, La Gazzetta dello Sport mewawancarai Alessandro Altobelli, legenda Inter dan salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub di kompetisi Eropa. Saat ditanya soal kondisi Lautaro Martinez yang kembali berlatih dan memberi harapan besar lewat unggahan di Instagram, Altobelli menjawab tegas, "Oke, cukup. Tak perlu kabar terbaru. Lautaro akan main lawan Barcelona, titik. Saya sudah merasakannya sejak Rabu lalu, sejak melihat dia keluar lapangan di Montjuic. Saya juga pernah jadi kapten Inter, dan saya tahu artinya memberikan segalanya demi bisa tampil di laga seperti ini." Menurut Altobelli, laga Inter Barcelona bukan sekadar pertandingan, ini adalah laga tahun ini, bahkan lebih. Dari segi arti, lawan yang dihadapi, dan momen penting dalam karir Lautaro, ini jenis pertandingan yang hanya datang sekali dalam hidup. Dan Lautaro adalah Inter. Karena itu saya yakin dia akan memaksakan diri agar bisa tampil. Terkait kondisi fisik sang kapten, Altobelli mengakui hanya Lautaro yang tahu pasti, namun menegaskan, hanya kehadirannya di lapangan saja sudah bisa membakar semangat semua pemain. Ia juga optimis Inter bisa menciptakan keajaiban di San Siro. Faktor-faktor yang membuatnya yakin antara lain adalah rekam jejak positif di bawah asuhan Simone Inzaghi, yang jarang gagal dalam laga penting, hasil 3-3 di kandang Barcelona, yang menunjukkan Inter mampu unggul 2 kali, bahkan sempat memimpin 2-0, penampilan Barcelona yang mengandalkan pemain muda seperti Lamine Yamal, yang disebut Altobelli sebagai devastante, tapi tetap bisa dihadapi jika Inter tampil dengan keberanian yang sama. Menutup wawancara, Altobelli menyentuh soal sisa 3 laga Serie A dan peluang mengejar Napoli. Itu memang benar, tapi sekarang Liga Champions ada di atas segalanya. Tak ada yang lebih indah daripada menjuarai Liga Champions. Itu akan menjadi penutup sempurna bagi era Simone Inzaghi dan generasi pemain ini.